Liburan Lebaran baru saja usai, tapi rupiah seperti belum sempat beristirahat nih guys. Begitu pasar dibuka, nilai tukar rupiah langsung goyah. Bahkan sempat menyentuh angka yang bikin jantung dagdikdugser, yaitu sekitar 17.171 rupiah per dolar Amerika Serikat. Angka ini bukan sekedar statistik, ini adalah alarm tanda bahwa ekonomi global sedang batuk-batuk dan Indonesia ikut kena bersinnya gitu. Tapi mari kita pelan-pelan bedah deh, kenapa sih ini bisa terjadi? Ini bukan hanya soal Indonesia. Di bursa offshore pasar valuta asing internasional seperti Singapura, Hong Kong, dan New York, rupiah melemah bersama teman-temannya dari Asia. Ringgit, peso, won, yuan, bahkan dolar Singapura. Semua terpukul oleh satu hal yang sama, yaitu sentimen risk off. Apa itu? Sederhananya, investor mulai menarik diri dari aset-aset yang dianggap berisiko, terutama dari negara-negara berkembang atau emerging market seperti Indonesia. Dan apa yang bikin mereka panik? Jawabannya adalah perang dagang. Lebih tepatnya, kebijakan tarif Amerika Serikat yang kembali panas setelah pernyataan tegas dari Menteri Perdagangannya Howard Lutnick yang bilang bahwa tidak akan ada penundaan dalam kebijakan tarif Donald Trump. Ini ibarat menyiram bensin ke api yang sudah membara. China langsung merespons dengan retaliasi dan seperti efek domino, pasar saham global melemah, yield obligasi AS jatuh, dan investor mulai hengkang dari pasar-pasar yang dinilai terlalu volatil, termasuk Indonesia. Bagi yang masih ingat krisis moneter tahun 1998, saat itu 1 dolar Amerika Serikat sempat setara dengan 16.650 rupiah. Hari ini kita menyaksikan lagi nih, angka yang lebih buruk dari itu. Menurut kontrak non-deliverable forward, semacam prediksi nilai mata uang di masa depan berdasarkan kurs tertentu, rupiah sempat menyentuh 17.171 rupiah. Dan yang bikin genting, pasar NDF ini meskipun tidak ada di Indonesia, justru sering memengaruhi psikologi pasar dalam negeri. Jadi, meski hanya harga bayangan, NDF bisa membuat pelaku pasar spot ikut-ikutan panik nih guys. Tapi apakah kondisi saat ini akan benar-benar membawa kita ke jurang yang sama? Jawabannya belum tentu ya guys. Tapi kita harus tetap waspada karena dampaknya tetap nyata dan serius gitu. Melemahnya rupiah bukan sekedar angka di layar monitor. Ini bisa berdampak besar pada kehidupan sehari-hari. Harga barang-barang impor bisa naik, biaya produksi meningkat, investor asing mungkin akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal. Dan kalau suplai dolar Amerika Serikat di tanah air makin ketat, tekanan terhadap rupiah bisa tambah parah nih guys. Apalagi kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap Indonesia kali ini tergolong menyakitkan. Tarif resiprokal yang diterapkan bisa mencapai 32%. Barang-barang ekspor Indonesia jadi lebih mahal di pasar Amerika Serikat. Akibatnya, produk Indonesia bisa kalah saing dan tidak laku gitu. Pendapatan dari ekspor berkurang, suplai dolar dari ekspor menyusut, dan kita masuk ke lingkaran tekanan nilai tukar. Kenaikan dolar otomatis membuat biaya bahan baku dan barang impor melonjak. Banyak sektor industri di Indonesia masih sangat bergantung pada bahan baku impor, mulai dari otomotif, elektronik, sampai makanan dan minuman. Kalau biaya produksi naik, maka harga jual juga akan ikut naik. Imbasnya, ya, inflasi. Dan inflasi itu ibarat penyakit yang bisa menyebar ke semua lini, dari daya beli masyarakat yang menurun sampai omset usaha yang tergerus. Mungkin ada yang berpikir, kalau rupiah melemah, bukannya ekspor malah untung. Secara teori sih iya, produk Indonesia jadi lebih murah di luar negeri. Tapi faktanya nggak sesederhana itu guys. Karena sekarang yang kita hadapi adalah perang dagang dan kebijakan tarif tinggi dari Amerika Serikat. Indonesia bakal kena tarif hingga 32% karena dianggap terlalu banyak mengekspor ke Amerika Serikat. Artinya, barang Indonesia jadi lebih mahal di pasar Amerika Serikat.
Dan itu jelas bikin ekspor kita ke sana bisa anjlok gitu. Amerika adalah salah satu mitra dagang utama kita. Kalau hubungan dagang terganggu, dampaknya bakal terasa langsung ke pabrik-pabrik, lapangan kerja sampai pendapatan negara dari sektor ekspor. Investor asing itu sangat peka dengan ketidakpastian. Begitu melihat gejolak global plus nilai tukar yang gak stabil, mereka bisa saja menarik dananya. Ini yang disebut sebagai capital outflow. Kalau ini terjadi, pasar saham bisa longsor dan likuiditas dolar dalam negeri makin ketat. Dan makin ketat dolar di dalam negeri, makin susah rupiah bangkit. Ini jadi semacam lingkaran setan yang harus segera diputus gitu. Indonesia, baik pemerintah maupun swasta, masih punya utang luar negeri dalam bentuk dolar. Saat ini nilai tukar melemah, otomatis biaya pembayaran bunga dan cicilan jadi jauh lebih mahal. Beban fiskal negara bisa bertambah dan perusahaan swasta yang punya utang luar negeri bisa ikut menggap-menggap tuh guys. Bank Indonesia tentu tidak tinggal diam. Lewat instrumen triple intervention, intervensi di pasar pala spot dan pasar obligasi BI berusaha menjaga agar nilai tukar tidak makin liar. Tujuannya menjaga ketersediaan dolar di pasar, menjamin likuiditas untuk sektor usaha dan yang paling penting menjaga kepercayaan pelaku pasar. Namun menjaga nilai tukar bukan seperti membendung air dengan tangan kosong. Saat tekanan datang dari luar seperti perang dagang atau sentimen global, seringkali pertahanan dalam negeri hanya bisa bertahan sementara. Apalagi jika arus keluar modal asing terjadi secara besar-besaran. Sebagai individu, mungkin kita tidak bisa mengatur tarif perdagangan dunia atau membuat dolar Amerika Serikat kembali jinak. Tapi yang bisa kita lakukan adalah melek informasi. Situasi seperti ini bisa jadi sinyal untuk kita berhati-hati dalam mengambil keputusan finansial. Misalnya kalau punya utang dalam dolar, pertimbangkan resikonya. Kalau punya rencana bisnis ekspor, cari tahu strategi mitigasinya. Dan di sisi lain, ini juga jadi pengingat betapa pentingnya kemandirian ekonomi. Ketika terlalu bergantung pada ekspor ke negara tertentu, kita jadi rentan saat ada konflik global. Mungkin sudah saatnya Indonesia lebih serius mengembangkan pasar dalam negeri, diversifikasi ekspor dan memperkuat sektor manufaktur. So, gimana menurut kalian nih guys? Tulis pendapatnya di kolom komentar.